Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Pak Zamziri, Pak Nazli, dan Bapak Ibu dosen sekalian, baik di Poltekkes Pangkal Pinang, Prodi Belitung, maupun di Akper Pangkal Pinang, serta mahasiswi program RPL. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kondisi sehat walafiat dalam masa pandemi Covid ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti undangan saya kemarin, kita memulainya di jam 9. Hari ini kita akan membahas mengenai persoalan ujian KTI dan bagaimana prosedural kelulusan mahasiswa sekalian. Karena insya Allah kita di akhir Juni ini akan ada yudisium untuk semua, baik kelas reguler maupun kelas RPL. Nah, sebelum yudisium akan ada syarat. Syaratnya itu ya salah satunya harus selesai. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya persilahkan Pak Ahyat untuk memberikan sambutannya. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Ati. Pertama-tama yang saya hormati Pak Zamziri, Pak Nazli, para dosen, pengelola, serta mahasiswa RPL ya, yang pada saat ini sudah hampir menyelesaikan studinya di Poltekkes Pangkal Pinang, perawatan, dan juga Prodi Belitung. Pertama-tama, karena saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kemudian tidak lupa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan sampai saat ini kita masih berada dalam kondisi sehat, dan di mana sebagian dari kita juga adalah orang-orang yang pada saat ini merupakan ujung tombak ya pembangunan kesehatan, yang pada tahun ini pembangunan kesehatan itu judulnya adalah pencegahan COVID ya. Nggak ada lagi kita lihat pembangunan mencapai penyakit-penyakit lain sepertinya sudah nggak kelihatan lagi ya COVID ini. Ini sangat memprihatinkan kita semua, dan yang saya banggakan pastinya juga teman-teman ya, sama yang di puskesmas dan rumah sakit. Kedengaran kan? Biasa. Orang yang bercakap dengar. Dan ada beberapa kebijakan dari pemerintah dalam hal perkuliahan di RPL, bahwasannya pekerjaan ataupun pengabdian saudara di puskesmas dan rumah sakit itu dihitung dalam SKS-nya ya, semua sudah diatur. Dan kemudian sampailah akhirnya pada kita untuk memasuki zona terakhir, yaitu penulisan laporan KTI, di mana kami mohon maaf juga sebenarnya ya, dalam kondisi seperti ini tidak terlalu banyak ya informasi dari pusat, karena mereka sendiri juga sepertinya juga sibuk dengan masalah pandemi ini. Tapi terakhir kita diinformasikan bahwasannya yudisium itu akan dilaksanakan pada akhir Juni ini. Ya, jadi sebenarnya pun kita dari jadwal-jadwal kita kan sudah sangat jelas ya. Tapi untuk saat ini kita adakan pertemuan ini untuk mengingatkan kembali ya kepada teman-teman semua untuk segera menyelesaikan KTI-nya, dan kepada para dosen itu juga dipesan untuk memonitor ya, jangan sampai terputus hubungan, hilang kontak, sehingga tahu-tahu orang sudah yudisium, loh si A belum, si B belum. Nah, itu kesalahan kita semua apabila terjadi hal seperti itu. Dan sekali lagi saya pesankan ini paling khusus ya, untuk pertemuan ini itu sebenarnya tujuannya adalah supaya rekan-rekan khususnya mahasiswa ya RPL untuk
dalam 2 minggu yang menentukan ini fokus kepada penyelesaian laporan akhirnya, ya. Jadi boleh mungkin ada shift di kantor, boleh bicara dengan atasan, kalau punya suami boleh minta izin ke suami, minta kelonggaran ya, agar dalam 2 minggu ini kita tidak punya waktu lagi ya untuk fokus kepada penyelesaian laporan KTI. Ya. Dalam hal evaluasi, kami sendiri ada beberapa masalah ya, yang salah satunya itu ada dua mahasiswa yang belum ujian proposal ya, itu sudah dapat peringatan dan kemudian kita perlakukan ya secara khusus ya, agak sibuk mereka jadinya. Dan ketika mereka dipanggil, mereka mengakui kesalahan dan kelalaiannya, bahwasanya komunikasi dari mahasiswa itu setelah diberi penjelasan sama dosen tidak ditindaklanjuti segera, sehingga mungkin ada kerjaan lain ataupun sibuk hingga terlupa. Jadi ada 2 orang mahasiswa ya di prodi Pangkal Pinang, dan ketika evaluasi di Belitung dan di Akper mereka lebih baik ya dalam masalah proposal. Tidak ada masalah ya, semua sudah ujian proposal. Kita ada 2 dan kita perlakukan secara khusus. Jadi itu tadi saya ulang, yang pesan saya itu dalam 2 minggu ini saya minta untuk memaksimalkan semua waktu ya potensinya untuk menyelesaikan KTI, karena tidak ada waktu yang lain lagi. Jadi saya ingatkan, kalau sudah mungkin ini ada beberapa mahasiswa yang belum terkonek ya, tolong kasih tahu ke teman-temannya ya yang belum connect, bahwasanya memang tidak ada waktu lain lagi setelah ini, dan segera fokus untuk menyelesaikan laporan KTI. Oke, satu itu saja pesannya, fokus dalam 2 minggu ini. Demikian, terima kasih, saya kembalikan ke Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti undangan kami kemarin. Nah, kemarin kami sudah diskusi bersama kelas Akper dan Belitung, penyampaian informasi mengenai kelulusan mahasiswa FPL ini. Nah, baiklah, saya akan menyampaikan bahwa sesuai informasi dari Wadir 1, bahwa insya Allah di akhir bulan Juni ini, kita akan melaksanakan yudisium. Saya belum dapat informasi jelasnya apakah yudisiumnya nanti kita pakai online atau seperti apa, tetapi intinya di akhir Juni itu sudah ada yudisium. Nah, persoalannya adalah kita masih dalam proses bimbingan KTI. Nah, kita dalam proses bimbingan KTI. Saya mau dengar dulu perwakilan mahasiswa dari Belitung dulu ya. Perwakilan mahasiswa dari Belitung menyampaikan permasalahan proses